Dia tidak pernah membayangkan bahwa apa yang dia pikir hanya memberi pelajaran pada istrinya dengan memenjarakannya agar belajar aturan akan berbalik merugikannya. Wanita yang pernah menganggapnya sebagai seluruh dunianya, Tangshir telah menjadi cangkang kosong boneka tanpa jiwa, tidak lagi bergantung padanya, tidak lagi memohon belas kasihan untuk kenyamanannya. Kini dia menyesali segalanya berlutut di tanah memohon pengampunan. Tapi Tangsur hanya menarik tangannya dan dengan wajah dingin memanggilnya Tuan Bo. Gerbang penjara yang berat terbuka berderit. Tangsur melangkah keluar ke bawah sinar matahari yang menyilaukan. 5 tahun dalam kurungan membuatnya rapuh dan lelah. Pakaian yang dikenakannya saat pertama masuk sudah lama pudar. Tapi setidaknya yang menunggunya adalah kakak tercinta dan putra berharganya bayi kecilku. Mama tidak akan pernah berpisah darimu lagi. Bahkan setelah kembali ke kehidupan normal, mimpi buruk masih membangunkannya di tengah malam. Dalam mimpi-mimpi itu, tangan Boye mencekik lehernya saat suara dinginnya mendesis, "Kau akan mati di dalam diriku." Kenangan menyakitkan itu menghantuinya seperti iblis menyiksanya berulang kali. Bertahun-tahun yang lalu, dia dijebak dan dituduh menyebabkan kematian istri pertama Boye. Dia berpikir bahwa setelah 5 tahun bersama suaminya, akan berjuang untuk mengungkap kebenaran dan membersihkan namanya. Tapi yang pertama berdiri dan mengutuknya adalah Boye sendiri, menyatakan bahwa dialah yang membunuhnya. Sejak saat itu, dia dilemparkan ke penjara dan keluarga Tang hancur berantakan. Selama masa hukumannya dia, tanpa sengaja menemukan dia, mengandung anak Boye. Maka di balik jeruji besi, dia berjuang melahirkan Tang Wei. Bahkan sebelum dia sempat memeluk bayinya erat-erat, dia harus menahan rasa sakit menyerahkannya pada perawatan kakaknya. Perpisahan itu berlangsung selama 5 tahun yang panjang. "Bu, apakah ibu mimpi buruk lagi?" Tang Wei kecil masuk dengan secangkir susu hangat. "Mau aku ceritakan sebuah kisah? Paman mengajariku banyak sekali." Melihat putranya begitu lembut dan perhatian hati Tangshir terasa sakit karena rasa bersalah. "Ibu baik-baik saja, Nak. Hanya saja ibu belum menghabiskan cukup waktu bersamamu. Pamanmu telah melakukan pekerjaan yang lebih baik." Dia lalu tersenyum lembut. "Besok akhir pekan. Bagaimana kalau kita pergi ke taman hiburan bersama pamanmu?" Saat Tang Wei mendengar itu, matanya berbinar kegirangan. Ya, aku suka pergi ke taman hiburan." Keesokan paginya, Tangser membawa putranya ke restoran untuk sarapan. Di berita dia tanpa sengaja mendengar nama Boye. Menurut orang dalam putra sulung keluarga Bo, akan datang ke Blue City pada akhir bulan untuk bekerja sama dengan Yi Group. Bahkan sebelum laporan itu selesai, Tang Wei dengan cepat mematikan TV. Tangsir terdiam sejenak bingung dengan reaksi putranya. "Bu, pria itu, Boye, apakah dia ayahku?" Tangsir tertawa hambar. "Kenapa kamu berpikir begitu?" Tapi anak itu menunjuk ke wajahnya sendiri. "Mama aku pernah melihatnya di TV. Lihat aku ini bukan hanya mirip, ini persis sama." Tangshur mulai pusing. Apa yang harus kulakukan dengan anak sepintar ini? Tidak bisakah dia sedikit lebih bodoh? Menunggu online dengan cemas melirik putranya dia, bahkan mempertimbangkan untuk membawanya ke luar negeri. Untuk operasi plastik, hanya agar Boyi tidak mengenalinya. Tapi Tang Wei menggelengkan kepala kecilnya. Itu tidak akan berhasil. Dia bilang kalau Boyi benar-benar ingin mengklaimku, dia pasti akan melakukan tes DNA. Tangsir hanya bisa tersenyum canggung. "Sayang, kamu memang terlalu pintar, tapi jangan khawatir. Ma, aku tidak akan ikut dengannya." Tangannya sedikit gemetar, pada cangkir tidak mengerti mengapa putranya tiba-tiba mengatakan ini. "Karena aku hanya ingin bersamamu, Ma, tidak ada orang lain, bahkan ayah sekalipun." Mata Tangshur langsung berkaca-kaca, dan dia memeluk putranya erat-erat. Baiklah, itu kesepakatan. 20 menit kemudian, mereka bertiga bertemu di pintu masuk taman hiburan. Tangi pergi membeli tiket, sementara ibu dan anak itu berbisik-bisik dengan gembira tentang wahana mana yang akan mereka coba lebih dulu. Tiba-tiba sebuah mobil mewah melaju perlahan melewati mereka. Boyi itu
Tatapannya menyapu santai, lalu membeku. Dia segera memerintahkan sopir untuk berhenti. Apa dia salah lihat? Kenapa punggung itu terlihat begitu familiar? Mungkinkah itu benar-benar dia Zhang Shuai yang duduk di sampingnya, juga menyadari perubahan pada kakaknya? Dia mencibir, "Wah, bukankah itu mantan istrimu dan anak kecil di pelukannya itu? Dia persis sepertimu titik, dan tidak ada yang akan percaya dia bukan putramu." Boye wajahnya menggelap. Tangsher 5 tahun. Dan kau berani-beraninya diam-diam melahirkan anakku. Kapan dia lahir? Jangan bilang padaku. Di penjara. Saat kata penjara terlintas di benaknya, matanya meredup. Kaget, gembira, benci. Segala macam emosi bercampur aduk, bahkan membuatnya tidak bisa menggambarkan apa yang dia rasakan. Malam itu, setelah Tanggi mengantar ibu dan anak itu pulang, Tangsher mengingatkannya dengan lembut. "Kakak pulanglah dan istirahat lebih awal. Jangan terlalu lelah." Kata-katanya membuat Tang Yi tertawa. "Mengurusmu saja sudah cukup melelahkan, sampai aku belum punya istri." Begitu dia mengatakan itu, Tang Wei langsung tertawa, terbahak-bahak, dan memanggil pamannya bujangan seumur hidup. Tangsher cepat-cepat menutup mulut putranya, berbisik memarahi, "Jangan bicara omong kosong." Tanggie terkekeh dan ikut menimpali, "Betul sekali bocah. Di rumah sebaiknya kau dengarkan ibumu." Anak itu mengangguk patuh, "Mengerti paman." Setelah Tanggie pergi, Tangsher akhirnya santai dan bertanya dengan lembut, "Nak, apakah kamu bersenang-senang hari ini?" Tang Wei mengangguk kuat. "Seru sekali." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, bel pintu berbunyi. Berpikir pamannya melupakan sesuatu, anak itu berlari dengan gembira untuk membuka pintu. Tapi begitu pintu terbuka, dia disambut oleh wajah dingin Boye. Pria itu mencibir, "Bocah, aku ayahmu." Begitu Tang Wei melihat ayah bajingannya, dia secara naluriah mencoba membanting pintu hingga tertutup. Boye menahannya dengan satu tangan kuat. Tangsir merasakan ada yang tidak beres. Boye, bagaimana dia bisa menemukan alamat ini? Apakah dia datang ke sini untuk merebut anak itu? Saat dia masih tertegun, pria itu sudah menerobos masuk. "Lama tidak bertemu," katanya dingin. Tangsher tetap diam, menyadari dia tidak bisa menghentikan pria itu. Anak laki-laki itu berdiri di depan ibunya melindunginya. "Boye, aku dan ibuku hidup tenang dan tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Kami tidak mengenalmu, jadi tolong pergi." Lalu dia berbalik untuk menenangkan ibunya. "Jangan takut, Ibu. Jangan, ayo kita tidur saja." Ibu dan anak itu berbalik berniat mengabaikan pria itu. Tapi suaranya yang marah, menggelegar, "Berhenti. Tidakkah kau berutang penjelasan padaku tentang anak ini?" "Menjelaskan apa? Aku sudah menghabiskan 5 tahun di penjara. Kenapa kau tidak mau melepaskanku? Seorang wanita dengan catatan kriminal sepertiku, apakah aku benar-benar pantas kau datangi secara langsung ke sini?" Boye menyipitkan matanya, jelas tidak puas. Dia membantingnya ke dinding dan menggeram, "Jangan berani-beraninya menebak pikiranku. Kapan anak ini lahir? Apa kau perlu bertanya? Tentu saja di penjara." Air mata mengalir di wajah Tangsher karena keluhan yang tak berdaya. "Wanita sepertiku tidak pantas mendapatkan perhatian Tuan Bo. Dan bukankah itu benar di matamu? Hanya ada di dalam diriku?" "Oh ya." Kemarahan meledak cengkeramannya di tangan wanita itu mengencang menyakitkan. "Jangan berani-beraninya kau menyebut namanya. Kau tidak punya hak." Tangsir berjuang mati-matian. Namun di tengah kekacauan, bekas luka di tangan kanannya terlihat. Bekas luka yang bergerigi dan melilit itu menusuk langsung ke matanya. Pupil mata Boye menyusut karena terkejut. Dia tidak bisa menahan suaranya. "Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak bekas luka?" Melihat ekspresi terkejutnya Tangsher, tersenyum pahit dan hancur. "Bukankah ini hadiah yang kau berikan padaku dengan tanganmu sendiri? Tuan Bo, aku sudah cukup menderita seumur hidup. Kasihanilah aku dan biarkan aku pergi." Cengkeraman pria itu melemah saat dia melepaskannya. Menatap tak percaya ke mata wanita itu, tidak ada jejak cinta, hanya kebencian yang terukir dalam hingga ke tulang-tulangnya. Ya, dia ingin mengurungnya di penjara,
agar dia menyesal seumur hidup. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang telah menyiksanya di balik jeruji besi? Siapa yang telah menghancurkan harga dirinya? Boye menatap Tangser, dan untuk pertama kalinya, ketakutan aneh merayap di dadanya. Ketakutan bahwa dia tidak bisa lagi memahami wanita ini. Sebelumnya mereka telah berbagi 5 tahun pernikahan, namun kini dia terasa seperti orang asing. Titik B. Zeroe. Dia melarikan diri dari rumahnya, seolah-olah lari menyelamatkan diri. Berdiri di ambang pintu, dia mencengkeram kerahnya dengan tangan gemetar. Bahwa dia tidak mengerti. Dia seharusnya senang melihatnya seperti ini. Jadi mengapa hatinya terasa begitu sakit, tak tertahankan? Di balik pintu tertutup, Tangser berteriak tanpa suara. Semua emosi yang selama ini terpaksa dia pendam, meledak sekaligus. "Mama mau susu," suara polos anaknya terdengar. Tangser menelan kembali air matanya dan menarik putranya ke dalam pelukannya. Dia berpikir bahwa setelah menangis sepanjang malam ini, dia akhirnya akan bebas dari Bowie. Tapi takdir berkata lain. Sore berikutnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tangshir menerima telepon dari kakaknya. Tentu-tentu, kepala sekolah bilang seseorang secara paksa membawa Wei pergi. Wei dari taman kanak-kanak titik. Aku memeriksa kamera. Itu Boyi. Tangshir mencengkeram dadanya, jari-jarinya gemetar tak terkendali. Dia berbisik pada dirinya sendiri. Tidak apa-apa, jangan takut, Boyi. Jika kau berani mencuri harapan terakhirku, jangan salahkan aku jika aku melawannya sampai mati. Pada saat yang sama, di dalam rumah besar keluarga Bo, Ibu Boye Sun Hui Kyu mengamati anak laki-laki kecil di depannya. Apakah kau benar-benar cucu keluarga Bo kami? Siapa orang tuamu? Siapa ibuku? Itu tidak penting bagimu. Dan siapa ayahku Yah itu tidak penting bagiku. Kata-kata anak itu jelas membuat marah ayah bajingan yang disebut-sebut itu. Boye itu, dia membentak dengan kasar. Apa maksudmu dengan itu? Persis seperti kedengarannya, jawab Tang Wei. Sin Huichi bisa melihat kebencian yang mendalam pada anak itu, terutama terhadap keluarga Bao. Dia tidak berani melangkah maju untuk memeluknya, hanya bertanya dengan lembut, "Bagaimana kabar ibumu selama beberapa tahun terakhir ini?" Tang Wei tertawa mengejek. "Di penjara makanan ditanggung negara, jadi menurutku ibuku sudah hidup cukup nyaman." Boye meledak dalam kemarahan menarik Tang Wei dari tanah. "Siapa yang mengajarimu bicara seperti ini? Apakah Tangshir?" Tapi anak itu berdiri tanpa rasa takut. "Aku tidak ingat siapa yang mengajariku itu. Aku hanya ingat semua orang di sekitarku mengatakannya. Bahkan kemarin, kau mengatakannya sendiri tepat di depan ibuku." Rasa sakit yang tajam menusuk dada Boye saat dia perlahan menurunkan anak itu kembali. "Jadi kau belajar beberapa trik dari ibumu ya? Datang ke sini hanya untuk memprovokasiku? Jika aku sangat mengganggumu, maka kirim aku kembali. Mencoba menggunakanku untuk mengancam ibuku hanya akan membuat kami semakin membencimu." Menyadari rencananya telah terbongkar, pria itu mengertakkan gigi dalam kemarahan. Apakah dia benar-benar membenciku sebegitu besarnya? Cukup untuk membuat putra kita membenciku juga. Mengapa jadi seperti ini? Bukan ini yang kuinginkan. Bo Yi meraung, membanting tinjunya ke dinding. Shin Kuai Kyu Denggan cepat meraih lengan putranya. Bo Yi hentikan. Bo Yi melemparkan Tang Wei ke pelukan ibunya dan bergegas naik ke atas tanpa menoleh ke belakang. Shin Kuai Nunoto menatapi cucunya dengan cemas. "Apa aku menakutimu? Siapa namamu?" "Namaku Tang Wei." Wei dengan radikal hati ibu bilang itu berarti satu-satunya dan harapan. "Shin Kai Kyu, kamu punya nama yang indah." Tapi wajah anak laki-laki itu tetap dingin. "Bahkan jika kau memujiku itu tidak akan membuatku dekat denganmu. Ibuku pasti akan datang menjemputku. Dia satu-satunya yang kuinginkan." Hati wanita tua itu tenggelam dalam kepahitan. Jelas sekali anak itu benar-benar membenci mereka. Keesokan paginya, Tangshir berpakaian rapi dan langsung menuju grup Bo. Saat itu jam sibuk, pintu masuk ramai dengan orang-orang. Tapi kehadirannya langsung menarik setiap pandangan.
Bahkan resepsionis pun terpaku tertegun oleh auranya. Boleh saya tahu, Anda ingin bertemu siapa? Boye. Saat nama itu keluar dari bibirnya, semua orang terkesiap. Memanggil pewaris keluarga Bo, langsung dengan namanya sungguh berani. Eset pelankan suaramu. Apa kau tidak lihat cara jalannya seolah dia pemilik tempat ini? Dia pasti punya backingan, mungkin dia kekasih rahasia Bo Oyah. Tapi bukankah Boyi mencintai Misin? Mendengar nama Misin hati Tangsher terasa teriris pisau. Jadi seluruh perusahaan tahu Boyi mencintai Misin, namun dia sendiri dengan bodohnya percaya pernikahan akan memenangkan cintanya. Resepsionis itu menambahkan dengan hati-hati, Nona Siing Presiden Bo memerlukan janji temu. Tangsher hendak menjawab ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangnya. Nah, apa yang kau lakukan di sini? Itu adalah teman Bo Ye Jiang Shuai. Kau di sini untuk menemui si tua kan? Aku akan mengantarmu naik lift. Tangsher menggumamkan terima kasihnya. Jiang Shuai melambaikan tangan. Tidak perlu berterima kasih, aku juga punya urusan dengannya. Lagi pula keluarga Tang masih memegang saham di sini. Kembali ke perusahaanmu sendiri itu wajar saja. Kau benar-benar sudah mencari tahu tentang masa laluku. Nada bicara Tangsher penuh sarkasme. Entah ditujukan pada Jiang Shuai atau dirinya sendiri, dia bahkan tidak yakin. Tapi sayangnya itu bukan milikku lagi. Jiang Shuai ragu sejenak sebelum bertanya. 5 tahun lalu saat kau masuk penjara, apakah benar Bowie yang mengirimmu ke sana? Tang Su tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum pahit. Jiang Shuai melihat itu, memilih untuk tidak mendesak lebih jauh. Dia hanya bisa berpikir bahwa Tang Su di hadapannya sama sekali tidak seperti yang dulu dia kenal. Hilang sudah kepolosan masa lalu. Tak lama kemudian, lift mencapai lantai 20. Boe berada di kantornya menunggu Jiang Shuai. Ketika dia melihatnya mendorong pintu terbuka dengan wanita lain di belakangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Apa sekarang kau membawa kencan ke pertemuan bisnis? Tapi ketika matanya terfokus pada siapa orang itu, wajahnya langsung gelap. Kenapa kau di sini? Aku datang untuk anakku, balas Bowie dengan cepat. Dia anakku juga. Tangsher yang sudah lama terbiasa dengan ketidakmaluannya, tidak merasakan apa-apa. Tidak, dia hanya milikku. Jujur aku terkejut. Tuan Bowie, kau ingin mengklaim anak ini. Apa kau serius? Bukankah kau yang membenciku sampai ke tulang? Suara Boye rendah dan berat. Di penjara aku menyadari banyak hal. Apakah kau tidak bersalah atau tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah kau tidak pernah memberiku sedikit pun kepercayaan. Jangan bilang kau tiba-tiba menghidupkan kembali perasaan lama. Saat dia berbicara Tangsher, tampak seperti orang asing, suaranya dingin menusuk. Wajah Boye memucat karena marah. Siapa yang mengajarimu berbicara seperti ini? Apa kau pikir kau sudah punya sayap sekarang? Tangsher tertawa dingin. Boyi, bukankah kau yang mengajariku ini? Kau menghancurkan cintaku dengan tanganmu sendiri saat itu. Apalagi yang mungkin kau inginkan dariku sekarang? Aku tidak punya apa-apa lagi. Bahkan keluarga Tang telah kau lahap habis. Boyi, aku mohon kembalikan anakku. Beberapa kata-katanya menusuknya seperti pisau, membuka kembali luka yang sama yang dia rasakan 5 tahun lalu. Saat dia melihatnya didorong ke dalam mobil polisi, tenggorokan Boye tercekat. Dan melihat air mata Tangsher hanya membuat kegelisahannya semakin parah. Kau ingin anakmu kembali? Baiklah, malam ini pergi ke bar dan minum dengan salah satu klienku. Mata Tangsher melebar tak percaya. Boyi, kau memintaku menjadi pendamping minum. Dia mencibir. Ada apa? Apa kau tidak ingin anakmu kembali? Tidak bisa menangani hal sekecil ini. Tangsher terhuyung mundur menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pernah sekejam dirimu. Boye diam-diam menghela napas lega, mengira dia akan mundur. Tapi tiba-tiba Tangsher tersenyum. Baiklah Tuan Muda Bo, karena kau sudah meminta, bagaimana mungkin aku menolak? Ini hanya minum bukan? Jika itu bisa mengembalikan putraku, aku akan melakukan apa saja. Dia berbalik dengan ucapan terakhir. Hanya saja jangan menyesal nanti. Lalu dia pergi. Bowie terdiam di sana karena terkejut. Dia benar-benar setuju.
Malam itu, saat Bowie kembali ke rumah, dia berpapasan dengan putranya di pintu. "Kenapa kau tidak masuk? Aku sedang menunggu seseorang, Bu." Kau mengabaikan perkataan anak itu dan menyatakan dengan datar, "Mulai sekarang aku yang akan membesarkanmu. Dalam beberapa hari, aku akan mengganti namamu. Kau akan memakai nama belakangku." Tang Wei menepis tangannya. "Tuan Muda Bo, apakah Anda sudah mengurus dokumennya? Jika Anda ingin hak asuh Anda, harus membawa ibu saya ke pengadilan." Boye justru tertawa marah. "Kamu sudah anakku. Apakah saya perlu membawamu untuk tes DNA? Saya tidak butuh dokumen untuk membesarkan anak saya sendiri." Anak laki-laki itu menyipitkan matanya. "Tuan Muda Bo, saya lahir setelah perceraian Anda. Itu berarti hak asuh milik ibu saya. Bahwa jika Anda ingin membesarkan saya, Anda harus membicarakannya dengannya terlebih dahulu." Pria itu membeku kaget, tidak percaya kata-kata seperti itu bisa keluar dari anak berusia 5 tahun. "Tuan Muda Bo, jika saya bukan anak Anda, jika saya lahir dari ibu saya dan pria lain, apakah Anda masih akan memperlakukan saya seperti ini?" Rasa sakit yang tajam menusuk dada Boye. Kekesalan membakar dirinya. Pria lain tidak mungkin. Pria manapun yang menyentuhnya akan menandatangani surat kematiannya sendiri. Melihat ekspresinya, Tang Wei tertawa dingin. "Tuan Muda Bo, Anda tidak akan pernah mengerti bagaimana 5 tahun terakhir bagi kami. Itulah mengapa aku tidak akan pernah dekat denganmu. Baik, ayah, aku akan menunggu ibu di sini. Tuan Muda Bo, silakan saja." Mendengar panggilan Tuan Muda Bo berulang kali membuatnya naik pitam. Benar-benar seperti ibu seperti anak. Keduanya tidak akan memberinya ketenangan. Malam itu, Tang Shir tiba di bar sesuai janji. Ketika Boyi bergegas masuk, dia melihatnya diganggu oleh seorang pria mabuk. "Hei Nona cantik, sendirian saja, ayo minum bersama kakak." Tang Shir memberinya tatapan dingin. "Maaf, aku sudah ada janji." Tidak terpengaruh, pria mabuk itu mengulurkan tangan untuk meraihnya. Seketika itu, juga sesosok bayangan melintas mencengkeram pergelangan tangan pria itu dengan kekuatan yang hampir meremukan tulang. Pria mabuk itu menjerit kesakitan saat Boyi membentak, "Enyah!" Merasakan bahaya, pria itu mengumpat pelan dan terhuyung-huyung pergi. Boyi menoleh ke Tang Shir, suaranya rendah. "Sudah berapa lama kau menunggu?" "Tidak lama, 10 menit." Saat itu Tang Shir bersikap dengan anggun sempurna. Namun justru keanggunan itulah yang membuatnya merasa asing baginya. Dulu dia lembut dan berseri-seri, matanya penuh kasih sayang. Kini mata itu seperti sumur kering menelan semua harga dirinya dan hanya menyisakan kekosongan. Getaran menjalari dada Boye sehingga dia memaksa dirinya untuk membuang muka dengan dingin, memberi isyarat padanya untuk naik ke atas. Tak lama kemudian mereka sampai di pintu kamar pribadi, namun di sana Tang Shir tiba-tiba ragu. Pemandangan itu membuat Boyi menyeringai bangga. "Ada apa? Kenapa tidak masuk? Belum terlambat untuk menyesal." Tang Shir tidak mengatakan apa-apa, tinjunya terkepal erat. Detik berikutnya, dia mendorong pintu hingga terbuka. Gelombang bau alkohol dan asap menyerbu dirinya. Meskipun dia tidak menyukainya, dia tidak menunjukkan apa-apa, hanya sedikit kerutan di dahi. Saat pintu kamar pribadi terbuka, si Ulan memecah keheningan. "Sial, dia seksi sekali. Siapa yang membawanya?" Boye memperhatikan dengan ketidakpedulian dingin. "Ada apa?" Fujun tertarik. "Tentu saja, Pak Tua. Bagaimana kau tahu ini persis tipeku?" Dia tertawa merangkul Tang Shir. "Nona cantik mau ikut bermain?" Genggaman Boye pada gelas anggurnya mengencang hingga berderit. Jong Shuai mencondongkan tubuh dan berbisik, "Pak Tua, perlukah aku bicara dengan Fusion?" "Tidak perlu." Suara Boye sedingin es sangat tenang. Dia ingin melihat berapa lama Tang Shir bisa bertahan. "Presiden Fu, apakah Anda yang datang ke sini untuk membahas bisnis dengan Boye?" Wajah Fujin menggelap, tapi dia menepisnya dengan senyum mesum. "Nona cantik, kita di sini untuk bersenang-senang, jangan merusak suasana dengan bicara." "Bicara bisnis merusak suasana." Tang Shir diam-diam membenarkannya dalam hatinya. Jadi ini pria yang... Jika Boyi membawanya ke sini untuk menghibur klien,
maka yang perlu dia lakukan hanyalah membuat Fujin senang. Jadi dia melemparkan senyum manis pada Fujin. Presiden Fusaya baru saja terlambat, jadi saya akan menghukum diri sendiri dengan minum dulu. Nanti jika ada permainan, tolong jangan jadikan saya sasaran. Sikapnya yang rendah hati berhasil sempurna, langsung membuat pria mesum itu tersenyum lebar. Melihat Tangshir tersenyum begitu cerah pada pria lain, Boye tiba-tiba merasakan gelombang kemarahan tanpa nama. Dia membawanya ke sini untuk mempermalukannya, untuk membuatnya menyerah. Tapi mengapa dia bertahan dengan ketenangan seperti itu? Zhang Shuai memperhatikan dengan gugup dari samping. Pak tua, kau baik-baik saja. Boyi mengatupkan gigi gerahamnya dengan erat. Tatapannya setajam pisau terpaku pada Tangshir. Namun bibirnya memaksakan kata-kata, tidak masalah. Biarkan saja dia. Makanlah selama dia bisa menangani fusi untukku. Apa salahnya menuangkan minuman? Bahkan jika dia berakhir dengannya itu tidak masalah. Pikiran-pikiran kacau berputar di kepalanya, membuatnya tenggelam dalam kekacauan dan pengekangan. Tiba-tiba kerumunan orang bersorak. Dia kalah dari Fujian, cium dia. Kepala Boye terangkat cepat. Dia melihat saat Fujian mencondongkan tubuh ke arah Tangshir. Apa-apaan yang kau lakukan? Dia membentak, seluruh ruangan membeku mendengar teriakannya yang marah. Fujian langsung terkejut. Lepaskan Pak Tua. Kenapa kau tiba-tiba berteriak? Kau membuatku takut. Namun Tangshir hanya tersenyum. Ini hanya jujur atau tantangan? Mau ikut bergabung? Bukankah kau yang ingin aku dipermalukan? Mengapa sekarang berpura-pura tidak? Bowie mengabaikannya sepenuhnya, memalingkan kepalanya. Kemarahan meluap tak terkendali dari dirinya, dan dia bahkan tidak berhenti untuk bertanya mengapa. Pada saat itu, pikirannya dipenuhi kegilaan. Kunci Tangshir di rumah, jangan pernah biarkan dia melihat pria lain. Dia adalah miliknya. Siapapun yang menyentuhnya pantas mati. Masih tidak mau menyerah, Fujian mendekat dan menanyakan namanya. Kata-kata itu membekukan Tangshir di tempatnya. Ada apa, Nona cantik? Jangan bilang kau orang yang mencurigakan. Jangan menakutiku sekarang, godanya. Tangshir bangkit, tiba-tiba menyembunyikan rasa jijiknya. Aku merasa sedikit pusing. Aku akan ke toilet dulu. Aku akan memberitahumu saat aku kembali. Fujian bersiul setelahnya. Aku akan menunggu, sayang. Saat Tangshir keluar, Boyi mengikutinya tepat di belakang. Di toilet, Tangshir memutar otaknya tentang bagaimana menjawab pertanyaan Fujian. Jika dia menyebut nama aslinya Tangshir, yang dulunya putri sulung keluarga Tang, orang-orang hanya akan menertawakannya. Saat dia berdiri melamun, Boye tiba-tiba masuk dan mendorongnya ke sudut. Kenapa kau tidak memberitahunya siapa dirimu? Jika kau punya nyali untuk menggoda pria lain, kenapa kau tidak punya nyali untuk mengakuinya? Tang Sheng tersenyum pahit, wajahnya pucat. Tuan Bo, tolong bersikap sopan. Ini toilet wanita. Namun peringatannya jelas tidak dihiraukan. Sebaliknya, dia menjadi semakin nekat mengusap bibirnya dengan jari-jarinya. Kenapa kau bahkan tidak mencoba menghindar jika aku tidak ikut campur? Apa kau benar-benar akan membiarkan Fujian menciummu? Tangshir tidak menjawab. Dia hanya menundukkan kepalanya dalam diam. Bagus sekali, Tangshir. 5 tahun berpisah, dan kau hanya menjadi semakin berani. Tangshir tertawa geram. Tuan Bohak, apa yang kau miliki untuk menuduhku? Bukankah kau yang membawaku ke sini? Bukankah kau yang menyuruhku minum dengan klienmu? Wajah pria itu semakin bengis, terkejut oleh pembangkangannya. Dan kau berani bicara padaku seperti itu. Bagaimana jika aku menyuruhmu bersamanya? Kalau begitu, aku akan melakukannya, balasnya cepat. Lagi pula, di matamu aku bukan siapa-siapa. Jika kau tidak peduli, mengapa aku harus peduli? Kau menyeretku ke sini untuk menuangkan minuman. Pernahkah kau berpikir aku mungkin akan dipermalukan? Bukankah itu yang kau inginkan? Melihatku direndahkan. Baiklah, kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Boy tampak setengah gila, badai kekerasan berkelebat di matanya. Detik berikutnya, dia membungkuk dan menempelkan bibirnya ke bibir wanita itu, bahkan tanpa tahu mengapa. Dia mengaku tidak menyukainya, namun pikiran orang lain menyentuh
apa yang dia anggap miliknya, membuatnya berputar dalam kemarahan yang tak terkendali. Tangshur berjuang mati-matian. "Bajingan, lepaskan aku!" Saat itu, langkah kaki terdengar melewati pintu di luar. Bowie mencibir, "Silakan berteriaklah. Biarkan semua orang mendengar." Terpojok oleh kekurang ajarannya, suara Tangshir bergetar karena ketidakberdayaan. "Mengapa kau melakukan ini padaku? Mengapa kau mendekat saat menginginkanku, lalu membuangku saat tidak? Boye, bukankah rasa sakit yang kau berikan padaku 5 tahun lalu sudah cukup? Aku sudah membayar harga yang paling kejam. Mengapa kau tidak mau melepaskanku?" Tangisnya. Seluruh tubuhnya bergetar, akhirnya pria itu seolah merasakan kesedihannya. Ia membeku di tempat tertegun dan membiarkannya pergi tanpa menghentikannya. Saat itu Bowie berpikir, ia pasti gila atau mabuk. Jika tidak, mengapa kembalinya Tangshir setelah 5 tahun membangkitkan obsesinya lagi. Kembali ke aula perjamuan Fujian, masih merangkul Tangshir. "Gadis cantik, kemana saja kau pergi? Mengapa begitu lama?" Ia bahkan melirik licik ke arah Boye yang baru datang. "Gadis cantik, kau dan Ye Tua, hubungan kalian tidak terlihat sesederhana itu." Seluruh tubuh Tangshur menegang. Bagaimana ia bisa menyadarinya, tapi ia tidak mengakuinya? "Aku tidak tahu." Dalam sekejap ia memaksakan senyum. "Bagaimana mungkin, Presiden Fu, mengapa Anda berpikir begitu? Karena aku melihatmu pergi ke toilet dan si tua itu mengikutimu tepat setelahnya." Tangshir tersenyum canggung, menyadari ia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dia berhenti berpura-pura. "Presiden Fu, bukankah Anda ingin tahu siapa saya?" Ekspresi seriusnya membuat Fu Jun terdiam. "Nama saya Tang Sheng, dan saya adalah putri sulung keluarga Tang, yang diberitakan 5 tahun lalu dicap sebagai pembunuh dan mantan istri Boye." Wajah Fujian memucat, sehingga dia secara naluriah mundur. "Nona muda, Anda tidak bercanda kan?" "Mengapa saya harus bercanda tentang itu? Saya menghabiskan 5 tahun di penjara. Jika Anda tidak percaya, saya cari saja di internet." Pikiran Fujian berputar, jika ini benar. "Lalu mengapa dia membawamu ke sini untuk minum bersama kami?" Tangshir memberinya senyum polos. "Presiden Fu, pertanyaan yang lucu sekali. Karena kami sudah bercerai, bukankah normal bagi saya untuk keluar dan bersenang-senang? Anda tidak perlu merasa tertekan." Saat keduanya sedang berbicara, Bowie melangkah ke arah mereka, mengejutkan semua orang. Dia tiba-tiba mengangkat Tangshir di atas bahunya. Gadis itu panik meronta-ronta. "Turunkan aku sekarang juga." Tapi Bowie mencibir, "Menurunkanmu agar kau bisa terus melirik pria lain." Seluruh ruangan terdiam, tidak percaya. Bahkan Fu Jun tergagap. "Kakak, tenanglah, kita bisa bicarakan ini." Bowie memotongnya dengan dingin. "Maaf Presiden Fu, dia milikku malam ini. Kita akan bertemu di lain hari." Merasa terhina, wajah Fujian berkerut marah. "Dasar tua bangka, bajingan, kau membawakanku seorang gadis, lalu mencoba menguasainya sendiri." Boye mengabaikan Fujian sepenuhnya. Tapi setiap kata masih terngiang jelas di telinga Tangshir. Wajahnya memerah padam saat dia memukuli punggungnya. "Turunkan aku, semua orang melihat. Bagaimana jika aku menolak, kau mabuk?" Dia membentak, tapi pria itu tetap menggendongnya pergi. Dengan berani di depan keramaian. "Lepaskan aku, dasar bajingan, kau sampah." Biasanya, makian seperti itu akan membuat Boyi murka. Namun kini dia tertawa, anehnya tenang. "Bagus sekali, aku tahu. Pantas saja kau menjadi yang terbaik di kelasmu di Ivy Fine. Bahkan hinaanmu pun kelas atas." Tangshir gemetar karena marah. "Kau menyeretku ke sini untuk minum, dan sekarang kau menyesal. Kalau begitu, biarkan orang lain membawaku. Aku membusuk di penjara demi kamu selama 5 tahun terkutuk. Apalagi yang kamu inginkan dariku?" Kata-katanya menimbulkan gelombang kejut di seluruh ruangan. Bisikan menyebar dengan cepat kemana-mana. Apakah dia benar-benar Tang Xue, putri sulung berbakat keluarga Tang, yang masuk penjara? Mendengar bisikan itu, Tang Xue tiba-tiba tertawa pahit. Lalu air mata mengalir di wajahnya. "Warisan macam apa ini, Boye? Kamu mencapku sebagai pembunuh. Nama baik macam apa yang kau tinggalkan untukku?"
Dia tidak pernah ingin menangis, tapi takdir kejam. Tepat ketika dia mengira, akhirnya bebas takdir kembali menjatuhkannya. Menyeretnya kembali ke jurang. Mungkin karena alkohol Tang Xue mulai meronta-ronta, tak terkendali. Bajingan, belum cukupkah kamu mempermalukanku? Turunkan aku. Tiba-tiba dia kehilangan keseimbangan dan tergelincir dari bahunya. Bagian belakang kepalanya membentur keras kusen pintu. Dunia berputar kencang di depan matanya, lalu semuanya gelap. Kali ini Boyi benar-benar panik. Berteriak, "Panggil ambulans sekarang." Di kamar rumah sakit yang sunyi, Tang Xue perlahan sadar kembali. Saat dia melihat sekeliling, pandangannya jatuh pada Boyi yang berjaga di pintu. "Kau sudah bangun." Tang Xue menatapnya dingin, tapi tidak mengatakan apa-apa. Boyi berjalan mendekat, senyum nakal di wajahnya. "Masih marah padaku? Jangan lupa aku menyelamatkanmu hari ini." Mendengar itu, Tang Xue tertawa pahit, seolah dia mendengar lelucon paling kejam di dunia. "Kalau begitu, aku harus benar-benar berterima kasih padamu. 5 tahun lalu kau menghancurkan hidupku. 5 tahun kemudian, kau mempermalukanku lagi. Pasti aku telah melakukan dosa yang tak terampuni di kehidupan lampauku, sehingga pantas dihancurkan olehmu di kehidupan ini." Suara Boye mengeras. "Apa masih mencoba membersihkan namamu dan kematian An Mei? Kau penyebabnya." Mata Tang Xue terkunci padanya, suaranya sedingin es. "Boye, bagaimana jika kematian An Mei tidak ada hubungannya denganku? Katakan padaku, bisakah kau melunasi utangmu padaku seumur hidup ini?" Pupil mata Boye menyusut tajam. Dia terhuyung mundur tak percaya. Matanya terpaku pada Tang Xue. "Ulangi perkataanmu." Suara Tang Xue tenang. "Boye, sebenarnya aku tidak membencimu. Kau sudah cukup menyedihkan. Membencimu sudah tidak ada artinya lagi." Mungkin karena kasihan dia menelan kata-kata lebih kasar yang hampir terucap. Boye tertawa pahit. "Berhentilah berpura-pura tidak bersalah. Jika kau benar-benar bersih, mengapa kau tidak membuktikannya 5 tahun lalu? Apakah kau pernah memberiku kesempatan untuk menjelaskan?" Hanya satu kalimat yang mengungkap semua kesedihannya. "Kau tidak pernah sekalipun mempercayaiku. Aku adalah istrimu selama 5 tahun, namun aku bahkan tidak bisa mendapatkan pandangan yang layak darimu. Boye, kau tidak pernah mencintaiku, jadi mengapa kau menikahiku? Apakah ini adil bagiku atau bagi An Mei?" Kata-katanya menghancurkan sedikit akal sehat yang tersisa padanya. Dia meraung, suaranya serak karena kegilaan. "Aku hanya pernah mencintai An Mei. Menikahimu tidak lebih dari karena kau naik ke ranjangku." Tang Xue tertawa getir. "Seperti yang kuduga, kau sudah melupakan segalanya. Tapi ada satu pepatah yang benar. Cinta yang dalam tidak berguna, dan kerinduan yang tak terbalas tidak ada harganya." Boye, anggap semua yang kuberikan padamu sebagai lelucon. Bahwa jika aku bisa mengulanginya lagi, aku tidak akan pernah memilih untuk bertemu denganmu. Dengan itu, dia menunjuk ke pintu bangsal dan meludah dingin keluar. Kebencian di matanya terlihat jelas. Pengakuannya tidak membencinya, hanya berarti dia sangat membencinya, sehingga pengampunan telah kehilangan semua makna. Para perawat bergegas masuk mendengar keributan itu. "Cepat berikan dia obat penenang." Tang Xue tertawa terbahak-bahak, menangis dan tertawa secara bersamaan. Menatap kegilaannya, Boye berdiri membeku seolah disambar petir. Wajah tampannya berkerut kesakitan dari lubuk jiwanya. Alisnya berkerut menahan sakit. "Tang Xue, ada apa denganmu?" Kemudian, tiba-tiba dia teringat bekas luka mengerikan di tangan kanannya. Betapa putus asanya seseorang sampai melukai tangan yang paling mereka hargai. Dia adalah seorang desainer. Tidak ada yang menghargai tangan itu lebih dari dirinya. Apa yang telah dia alami sampai hancur dan bahkan menghancurkan anugerah terbesarnya? Kengerian apa yang dia derita di penjara sampai menjadi seperti ini di koridor? Dokter yang merawat bergegas datang membawa laporan. "Tuan Muda Bo, kondisi istrimu sangat serius. Dia menderita depresi berat, jelas akibat trauma yang sangat besar. Katakan padaku, apakah ada sesuatu yang terjadi antara kau dan istrimu di masa lalu?" Tenggorokan Boye terasa terbakar tersumbat, seperti dijejali kapas. Setelah keheningan panjang, dia memaksakan diri mengucapkan satu kalimat
Tidak ada apa-apa. Obat saja tidak akan menyembuhkannya. Dokter melanjutkan dari catatan perawatannya. Jelas dia menolak terapi. Jauh di lubuk hati Tuan Muda Bo, kau harus meluangkan waktu di sisinya. Apakah kau bahkan tahu apa yang paling disukai istrimu? Pertanyaan terakhir itu membuat Boyi tertegun. Apa yang paling disukai Tangsir? Dia tidak bisa menjawab, tidak mampu melanjutkan percakapan. Boyi menggumamkan beberapa kata basa-basi dan pergi dengan tergesa-gesa. Saat dia pergi, kata-kata dokter masih terngiang di kepalanya. Tuan Muda, Bo, tahukah Anda bahwa bekas luka di tangan istri Anda tumpang tindih yang lama dan yang baru, yang paling baru dibuat hanya 2 minggu yang lalu? Boye tidak pernah membayangkan Tangsher akan melukai dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, dia gelisah dan merasa ingin melarikan diri. Dia bahkan tidak bisa menghadapi seorang wanita. Sungguh ironis, Tangsher telah membunuh perasaanku dan kini dia hidup dalam kesengsaraan. Menurut semua logika dia seharusnya merasa senang. Namun setiap kali dia melihatnya, dia tidak merasakan kegembiraan. Hanya perasaan menghancurkan bahwa dialah pembunuh, sebenarnya orang yang telah mendorongnya ke jurang ini. Boyi berlama-lama di luar bangsal, tetapi akhirnya dia mengeluarkan ponselnya dan memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki secara menyeluruh apa yang terjadi selama 5 tahun Tangsher di penjara. Di koridor rumah sakit, Tang Wei menatap ayahnya yang tidak tahu malu dengan curiga. Tuan Bo, apakah ibu sakit lagi? Bo, kamu tidak menjawab. Dia hanya terus mendesak anak itu untuk memanggilnya ayah. Tidak, Tuan Bo, turunkan aku. Aku ingin melihat ibu. Panggil aku ayah atau aku tidak akan menurunkanmu. Terpojok, Tang Wei dengan enggan menyerah. Dia tergagap, ayah. Itu pertama kalinya dia mengatakannya. Kata canggung di lidahnya, wajah kecilnya memerah cerah. Puas Bo Oyah akhirnya menurunkannya dan membujuk. Kamu akan terbiasa jika sering mengatakannya. Aku ayahmu, apa salahnya memanggilku ayah? Aku sudah hidup 5 tahun dan kamu tidak pernah peduli padaku. Itu tidak benar. Itu karena ibumu menyembunyikanmu terlalu baik. Sehingga aku baru tahu tentangmu baru-baru ini. Lalu bagaimana saat ibuku hamil? Tang Wei mendesak. Jangan bilang kamu bahkan tidak tahu dia mengandungku. Pertanyaan itu membuat Boyi terdiam. Dia tidak punya alasan. Jika dia tahu Tangsher hamil saat itu, mungkin dia tidak akan mengirimnya ke penjara. Emosi yang tak terhitung melintas di matanya, tetapi di permukaan dia tidak menunjukkan apa-apa. Dalam sekejap mata dia kembali menjadi pewaris keluarga Bo yang dingin dan kejam. Nak, jangan bicarakan ini. Ibumu tidak baik-baik saja. Aku ingin kamu menghiburnya. Mendengar itu, Tang Wei mengangguk patuh. Depresi ibu sangat serius, tambahnya pelan. Dia baik-baik saja sebagian besar waktu, tetapi begitu sesuatu tentangmu muncul, dia hancur. Rasa sakit yang tajam menusuk dada Boya. Apakah dia telah menjadi monster di mata Tang Shuru? Apakah dia begitu ketakutan, sehingga dia bahkan tidak tahan menyentuh apapun yang berhubungan dengannya di dalam bangsal? Tangsir masih beristirahat. Anak kecil itu mencoba memanggil dengan lembut, "Mama." Tangsir segera duduk dan menariknya ke pelukannya, memeluknya erat. Tunggu, kenapa Mama di sini? Apa Mama marah lagi? Wewe, apa Mama menakutimu? Tidak lagi. Kalau begitu, Mama janji tidak akan terjadi lagi lain kali. Aku hanya senang Mama ada di sini. Kemudian Tang Wei menceritakan kebenarannya, bahwa ayahnya yang tidak tahu malu itu yang membawanya ke rumah sakit. Mama, aku tahu Mama membencinya, tapi dia ayahku. Tangsir tidak menyangka putranya akan mengatakan itu. Dia memeluknya erat. Dia bukan ayahmu, Mama, meskipun aku tidak menyukainya. Memiliki seorang ayah memang terasa bisa diandalkan. Tapi jika kamu tidak ingin kembali padanya, Mama tidak akan ikut campur. Pilihanmu akan selalu menjadi pilihanku. Air mata menggenang di mata Tangsir. Sekali lagi, dia menatap putranya dengan penuh kasih sayang. Aku tidak takut lagi. Tunggu, beri aku 2 hari lagi untuk istirahat. Lalu kita akan kembali dan tinggal bersama Paman. Oke. Setelah membujuk ibunya tidur, hari sudah sore.
Begitu Tang Wei keluar dari bangsal Boi, bergegas mendekat cemas menunggu kabar. Tidak apa-apa ayah, jika ibu membaik aku punya satu syarat. Ayah harus membiarkan kami bersatu kembali. Alis Boye langsung berkerut. Bersatu kembali maksudmu, rumah yang disebut-sebut itu. Apa kamu ingin terus berkeliaran di luar? Pikiran tentang putranya yang terus mengembara membuatnya gelisah. Mata Tang Wei meredup. Ayah, jika bukan karena aku, apakah ayah akan peduli? Ibu hidup atau mati? Kata-kata putranya kembali menghantam Boyi, membuatnya terpaku di tempat. Untuk sesaat, dia tidak bisa membalas. Lihat, tidak ada cinta di antara kalian berdua. Bahkan jika kalian tinggal bersama kalian, tidak akan pernah bahagia. Itu sebabnya, aku baik-baik saja, hanya tinggal bersama ibu. Ayah bisa mengunjungiku kapan saja. Aku akan membicarakannya dengan ibu. Tolong pikirkan baik-baik. Melihat wajah polos putranya Boyi, merasakan nyeri tumpul di dadanya. Bagaimana mungkin anak 5 tahun bisa begitu peka, begitu dewasa? Itu sangat menyedihkan. Tapi Boyi, dia tidak pernah bisa melepaskan. Sungguh lelucon. Bagaimana mungkin putranya sendiri dibiarkan menderita di luar Abo, harus dibesarkan oleh keluarga Bo. Beberapa hari kemudian, Bo Yi mengunjungi rumah sakit kapanpun dia bisa membawa putranya bersamanya. Kondisi Tang Sur perlahan membaik, meskipun setiap kali melihatnya matanya masih menyala dengan kebencian. Itu kata Bo Yi pada dirinya sendiri, benci tidak apa-apa. Benci lebih baik daripada kegilaan. Beberapa hari kemudian, Tang Shir keluar dari rumah sakit. Kakaknya Tangi datang menjemput mereka mengingatkannya. Kamu harus minum obat tepat waktu atau tidak akan berhasil. Aku tahu kak, lihat aku sekarang, bukankah aku terlihat baik-baik saja? Dan jika kamu bertemu Bowi lagi? Pertanyaan lugas itu mengejutkan Tang Shur, bahwa jika dia melihatnya, dia akan panik, kehilangan kendali, tidak berdaya. Pria itu telah melukainya terlalu dalam. Dia sudah terperangkap dalam bayang-bayangnya, tidak bisa melarikan diri. Tang Shur menarik napas dalam-dalam. Kak, beberapa luka tidak bisa disembuhkan dengan obat. Mereka hanya bisa disembuhkan oleh diriku sendiri. Dan aku tidak ingin hidup dalam bayangan Boye lagi. Bahwa aku akan memulai hidup baru. Itu jangan khawatir, Kak. Aku akan bekerja keras untuk mengatasi ketakutanku. Saat itu Tang Wei berlari mendekat. Dan ada aku juga. Aku akan selalu melindungi ibu. Sementara itu, di dalam mobil mewah yang diparkir di dekatnya Boyi, menatap tajam ke arah pemandangan di sampingnya. Fu Mujong tidak bisa menahan diri untuk menggoda. Tuan Muda Bo, apakah Anda sedang membuntuti mantan istri Anda sekarang? Boyi meliriknya tajam, jaga bicaramu, atau aku akan melemparkanmu keluar dari mobil ini. Alasan aku memintamu datang ke sini hari ini adalah karena aku butuh bantuan. Fu Mujong berkedip lalu terkekeh. Hanya itu. Aku kira itu sesuatu yang serius. Jangan khawatir, serahkan padaku. Keesokan paginya, Fu Mujong langsung pergi ke studio Tang Shir mengulurkan tangan perdamaian. Awalnya Tang Shir menolaknya, tapi Fu Mujong hanya tersenyum. Nona Tang, tolong pikirkan lagi. Jika Anda berubah pikiran Anda, bisa menghubungi saya kapan saja. Tim desain kami akan sangat senang memiliki Anda, dan terima kasih untuk kopinya. Itu lezat. Kembali ke mobil Fu Mujong, baru saja duduk ketika Boyi berbalik untuk mencari jawaban. Fu Mujong menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia tidak setuju, aku sudah tahu. Dengan itu, Boyi mengendarai mobil mewah itu menjauh dari studio. Saat mereka bergabung ke jalan layang, Fu Mujong akhirnya menyerah pada rasa penasaran. Kenapa kau tidak bertanya padanya sendiri saja? Kenapa harus berbelit-belit dan menyuruhku melakukannya? Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, cengkeraman Boye pada kemudi mengencang. Jika aku muncul, dia lebih baik mati daripada bekerja denganku. Itu benar. Fu Mujong terkekeh sembarangan. Dibandingkan denganmu, dia jauh lebih suka melihatku. Itu membuat Boyi marah dan dia membanting kemudi dengan telapak tangannya.
Kau bosan hidup ya? Hei, jangan marah. Ini yang mereka sebut membunuh keledai. Setelah selesai bekerja, kau tahu itu. Aku membantu mantan istrimu menghasilkan uang, dan sekarang kau menginginkan kepalaku. Lalu dia mendekat dengan pertanyaan yang lebih tajam. Tapi serius jika kau peduli sebanyak ini, kenapa kau memenjarakannya 5 tahun lalu? Pertanyaan itu menghantam seperti kutukan, membuat Boyi terdiam. Dia seharusnya menjadi orang yang paling dia benci. Jadi kenapa dia sekarang bersusah payah demi dia? Setelah keheningan panjang, Boyi bergumam, karena dia membunuhku dan anak itu. Fu Mujong tidak tertipu. Ayolah Boyi, dia jelas-jelas hamil saat itu. Kau saja yang tidak tahu. Makna tersiratnya sangat kejam. Kau memenjarakan istrimu yang sah demi seorang simpanan. Boye tidak mengatakan apa-apa, hanya menginjak pedal gas. Mobil melaju kencang, kecepatannya meningkat pesat. Fu Mujong menggelengkan kepalanya. Sekarang apa berencana memerankan ulang Fast and Furious? Boye hampir meledak menatap teman sejatinya itu dengan tatapan membunuh. Fu Mucung menyeringai, aku sudah terlalu baik padamu. Mau aku telepon keluargamu yang berharga sekarang dan bilang kalau kau sedang berpesta di luar. Sialan, Boyi itu keterlaluan. Beginikah caramu memperlakukan saudaramu? Saudara, siapa saudaramu? Cepat keluar dari mobilku. Keduanya bertengkar sepanjang perjalanan sampai Boyi akhirnya menurunkan Fu Mujong. Baru setelah itu, telinganya menemukan kedamaian. Namun sedetik kemudian, ponselnya berdering. Itu putranya Wei Wei. Ada apa, ayah? Apa ayah pergi menemui ibu hari ini? Jantung Boyi berdebar kencang. Dia tidak menyangka putranya akan setajam ini. Ibu bilang ada yang mengenalinya sebagai desainer dan ingin bekerja dengannya. Kurasa kau yang mengaturnya kan? Boye berpikir, putra sepintar ini pasti menurun dariku. Tanpa ragu dia mengakui, ya aku ingin membantu ibumu. Lalu kenapa baru sekarang? Suara Tang Wei memotong sambungan telepon seperti pisau. Ayah, jika ini adalah rasa bersalah atas 5 tahun terakhir, ibu dan aku akan menerima niat baikmu. Tapi jika itu hanya rasa kasihan, kami tidak membutuhkannya. Kata-kata itu menusuk dada Boye seperti pisau dan dia membentak. Siapa yang mengajarimu bicara seperti itu? Apakah ibumu? Tidak, ini ideku sendiri. Ibu bahkan tidak tahu aku meneleponmu. Boye menarik napas dalam-dalam menekan emosinya. Wewe, aku hanya ingin membantumu. Kenapa kau tidak mau menerimanya? Aku hanya ingin memberimu kehidupan yang lebih baik. Aku tidak butuh kehidupan yang lebih baik. Tang Wei menjawab dengan tegas. Ayah, jika ayah benar-benar tidak punya perasaan untuk ibu, maka berhentilah mengganggu kami. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi cukuplah sampai di situ. Tang Wei menutup telepon. Boye menatap kosong ke layar terpaku di tempat. Untuk pertama kalinya, dia menyadari Tang Sher benar-benar terlepas dari dunianya. Keesokan paginya, setelah mengantar putranya ke sekolah, Tang Sher duduk sendirian di studionya, tenggelam dalam pikiran. Tang Yi melihat tatapan linglung adiknya dan merasakan hatinya sakit. Sher, apa yang sedang kamu pikirkan? Aku sedang mempertimbangkan apakah aku harus menerima tawaran Fu Mujong. Tangannya terhenti mendengar kata-katanya, dan dia menatapnya. Shir, jika kamu tidak mau, jangan memaksakan diri. Tang Shir menggelengkan kepalanya. Menurutku, Tuan Muda Fu benar. Beberapa luka perlu dihadapkan pada terang. Rasa sakit yang kau tinggalkan padaku. Mungkin rasa sakit itu sudah lama tidak terasa. Setelah mengambil keputusan, dia langsung pergi ke perusahaan Fu Mujong. Saat dia memasuki lobi, resepsionis langsung mengenalinya. Nona Tang, silakan lewat sini. Tang Shir terkejut. Bagaimana resepsionis itu mengenalnya? Tapi jawabannya datang dengan cepat. Karena resepsionis itu langsung mengantarnya ke Boyi. Saat Tang Shir melihat Boyi, napasnya tertahan. Kenapa? Akulah yang meminta Fu untuk menghubungimu. Mari kita duduk dan bicara. Tidak perlu, tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Penolakan Tang Shir sedingin biasanya. Saat dia berbalik untuk pergi, tawa, mengejeknya mengikuti Tang Shir.
Apa kau bahkan sudah kehilangan keberanian untuk menghadapiku? Apakah ini benar-benar desainer jenius yang dulu itu? Langkahnya goyah. Apakah dia menginjak-injak harga dirinya hanya untuk memaksanya tinggal? Boi, sebenarnya apa maumu? Pria itu menghentikan semua kepura-puraan dan langsung ke intinya. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Aku akan membawakanmu klien dan membuka jalan untuk studionmu. Sebagai imbalannya, Tang Wei akan dibesarkan olehku. Kau bisa mengunjunginya kapan saja, tapi mulai sekarang hidupnya akan berada di bawah pengawasan keluarga Bo. Tang Shir mengepalkan tangannya tanpa sadar. Jadi pada akhirnya kau hanya ingin mengambil anakku. Tidak perlu tuan muda Bo, aku dan kakakku lebih dari mampu membesarkannya. Begitukah? Bo Yi menyipitkan matanya, tatapannya dipenuhi ejekan. Satu panggilan telepon dariku dan kakakmu bahkan tidak akan punya tempat untuk mengemis makanan. Maka Tang Wei akan terjebak tidur di jalanan bersamamu. Bo Yi, jangan berani-beraninya kau keterlaluan menggunakan putra kita untuk mengancamku. Apa kau punya hati nurani? Mengapa setiap kali kau menginginkan sesuatu, kau bisa begitu saja merebutnya? Sementara aku hanya bisa menanggung penjarahanmu. Mata Tang Shur memerah saat dia berteriak marah. Hati Bo Ye tersentak, sensasi aneh melonjak dalam dirinya. Sejak kembalinya Tang, perasaan itu semakin kuat, seolah benteng yang telah ia bangun selama bertahun-tahun perlahan-lahan dihancurkan bata demi bata. Tawa dingin keluar dari tenggorokan Bo Ye saat dia menekan gejolak aneh di dadanya. Kau ingin berunding denganku, Tang Shur? Tidakkah kau merasa itu konyol? Seorang anak dari keluarga Bo tidak pernah menjadi hakmu untuk memutuskan. Tang Shur tertawa pahit. Ya, tapi aku membesarkannya selama 5 tahun. Kau tidak pernah membayar sepeser pun. Jadi begitu kau ingin uang, Bo? Ya, nada suaranya penuh dengan penghinaan, seolah dia sudah tahu segalanya tentangnya. 5 juta. Anggap saja ini bayaran untuk membesarkan Tang Wei. Jika kau mau uang tunai, katakan saja. Rasa jijik di matanya melabelinya tak lebih dari seorang wanita yang menukar anaknya demi keuntungan. Tang Shur tetap diam, tatapannya terkunci padanya. Setelah jeda panjang, dia tiba-tiba tersenyum. Senyum itu begitu memilukan dalam kerapuhannya. Karena kau begitu ingin memberiku kompensasi, aku akan menganggapnya sebagai rasa bersalah. Baiklah, 5 juta. Transfer ke rekeningku besok. Jika uang datang sendiri ke pintuku, mengapa aku harus menolak? Tapi senyum itu menghilang secepat kemunculannya. Matanya masih berkilat tajam dan dingin. 5 juta terlalu sedikit, pikirnya. Seseorang sepertimu demi putramu akan menghamburkan miliaran. Dia sudah siap mengumpulkan kekayaan. Namun yang kau tawarkan hanyalah 5 juta yang menyedihkan. Dia mendecakkan lidah dan menggelengkan kepala. Seperti yang diduga, wajah Bo Ye menggelap. Tang Shir, apakah kau wanita keji? Tang Shir, dia memotongnya. Wanita sepertiku, Tuan Muda Bo, sebaiknya kau tidak menyia-nyiakan perasaanmu padaku. Di dalam hanya tawa dingin yang tersisa. Karena dia sudah melabelinya seperti ini, dia akan mengabulkan keinginannya. Mulai sekarang yang ada di antara mereka hanyalah dendam lama tanpa jejak cinta yang tersisa. Dia menegakkan punggungnya dan berdiri. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Keesokan paginya, Tang Shir terbangun dari mimpi buruk. Bibirnya bergumam berulang kali, "Jangan ambil anakku." Di sampingnya, Tang Wei dengan cepat menyerahkan segelas air. "Mama mimpi buruk lagi, minum obatmu itu akan membantu." Tang Su mengelus rambut putranya. "Maaf, aku membuatmu khawatir lagi," katanya lesu. Anak kecil itu bersandar padanya. "Jangan takut, Mama. Paman dan aku akan selalu bersamamu." Tangan Tang Su bergetar hebat. Kalau begitu, dia langsung berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya. Tang Wei mengangkat kepalanya. Kejernihan di matanya tiba-tiba mengingatkan Tang Shir pada pertemuan pertamanya dengan Bo Yi. Dia mengingatnya kembali di kampus idola sekolah yang liar, mengenakan seragamnya dengan dasi longgar, memancarkan pesona pemberontak yang riang.
Bagaimana pria yang pernah sangat dicintainya itu berubah menjadi seperti ini? Apa ayah membuatmu kesulitan lagi? Suara Tang Wei menariknya kembali dari lamunannya. Melihat ekspresi hati-hati putranya, hati Tang Shir melunak. Dia mengakui dengan jujur, Bo Yi ingin membawamu kembali untuk tinggal bersama keluarga Bo. Tang Wei tidak terkejut, dia merapikan rambutnya yang acak-acakan. Mama pasti menolakkan. Tang Shir memaksakan senyum tipis. Ya, dan ayahmu bahkan memberi kita sejumlah besar uang. Tang Wei dengan cepat menghiburnya. Jangan sedih, punya uang itu hal yang bagus. Dengan itu, kita bisa pergi jalan-jalan bersama paman. Tang Sheng mengangguk sambil tersenyum, tapi memendam kekhawatiran sebenarnya jauh di dalam hati. Dia tahu urusannya dengan Bo Yi masih jauh dari selesai. 5 juta itu mungkin hanya awal dari penghinaannya. Dia memeluk putranya erat-erat seolah untuk menghiburnya dan menguatkan dirinya sendiri. Mama tidak akan pernah menyerahkanmu kepada siapapun nanti. Tang Shir pergi ke studionya. Saat dia melangkah masuk tanggi, bergegas mendekat dengan kening berkerut. Shir, kabar buruk. Semua kemitraan kita telah diputus secara tiba-tiba. Hati Tang Shir tersentak. Dia bertanya dengan mendesak, sederhana saja. Kita sudah menyinggung seseorang. Tang Shir langsung mengerti. Ini pasti ulah Bo Yezi. Dia menggunakan kekuasaannya untuk menunjukkan padanya bahwa dia bisa menghancurkan mereka tanpa perlu bersusah payah. Dia ingin memaksanya menyerahkan Tang Wei dengan memutus semua jalan keluar. Tang Shir mengepalkan tinjunya bersumpah dalam hati, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyerahkan putraku kepada pria itu. Dia adalah daun, nama yang sedang naik daun di dunia desain. Dia tidak akan dipadamkan begitu saja. Pasti ada seseorang yang bersedia membantunya. Tang Yi menatap punggung kakaknya yang tegak dan menghela napas tak berdaya. Dia mengenalnya terlalu baik. Tidak peduli seberapa putus asa situasinya, dia akan mengertakkan gigi dan bertahan. Tapi berapa lama kebuntuan seperti itu bisa bertahan? Sementara itu, di kantor Presiden Bo Group, asisten melaporkan dengan hormat. Menurut informasi kami, 3 perusahaan telah membatalkan kontrak mereka dengan studio Nona Tang. Bo Ye bertanya dengan santai. Dan reaksi Tang Shir. Dia tidak menunjukkan banyak reaksi. Asisten itu ragu-ragu, lalu menambahkan, dari pengamatan kami setelah kontrak diakhiri Nona Tang dan timnya bahkan tidak berusaha mencari penjelasan. Padahal jelas pihak lain yang melanggar ketentuan, tapi mereka sama sekali tidak terlihat tertarik untuk membela hak-hak mereka. Mendengar ini, kilatan kemarahan melintas di mata Bo Ye. Penutupan bisnis total, hampir larangan di seluruh industri. Ini akan berakibat fatal bagi studio manapun, namun Tang Shur tetap tenang. Jadi dia berniat melawannya secara langsung. Memikirkan itu, bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Baiklah, biarkan dia melakukan sesukanya. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Suatu hari dia akan menyerah dan merangkak kembali padaku. Tang Shir baru mengetahui bahwa semua karya desainnya telah dihapus dari internet. 2 hari kemudian, Tang Yi gemetar karena marah. Aku akan menghadapinya. Ini bukan hanya menargetkan kita lagi. Dia memutus setiap jalan keluar. Kau mengandung anaknya selama 10 bulan dan bahkan masuk penjara dipermalukan karena dia. Bagaimana dia bisa memperlakukanmu seperti ini? Bibir Tang Shir bergetar tak terkendali, tapi dia mengertakkan gigi dan memaksakan diri untuk tetap kuat. Kakak kita masih punya harapan. Kita tidak bisa menyerah untuk melawan. Aku tidak akan pernah menyerahkan Tang Wei padanya. Saat itu Tang Wei berdiri di luar kantor Presiden Bo Group, dihalangi oleh sekretaris. Dia memberitahunya bahwa dia ada di sana untuk menemui ayahnya. Aku sudah sering melihat wanita berpura-pura menjadi Nyonya Bo, tapi sekarang bahkan anak-anak pun memalsukannya. Dia memandangnya dari atas ke bawah dengan jijik. Bocah nakal, siapa yang mengajarimu ini? Apakah ibumu menyuruhmu menggunakan dirimu sendiri untuk menjebak Tuan Bo? Pipi Tang Wei memerah saat dia mengepalkan tinju kecilnya. Ibuku tidak peduli dengan Tuan Bomu yang sok itu, tapi aku benar-benar putra Bo.
Mendengar itu, sekretaris itu mencengkeram kerahnya dan mulai menyeretnya pergi nadanya, tajam penuh ketidaksabaran. Aku tidak memukul anak-anak, tapi bocah nakal sepertimu memang pantas dihukum. Siapa yang kau sebut bocah nakal? Sebuah suara dingin dan setajam silet memotong udara dari belakang. Sekretaris itu membeku perlahan menoleh. Berdirilah Bowie, wajahnya sedingin es. Kehadirannya memancarkan tekanan yang menyesakkan. Kepanikan melintas di mata sekretaris saat dia buru-buru menjelaskan. Anak ini berbohong, katanya. Aku ayahnya Boye, memotongnya dengan dingin. Dia, putraku, lalu kenapa? Sepertinya sekretarisku punya nyali. Berani menghina anakku. Apa selanjutnya? Berencana untuk menginjak-injak kepalaku. Kaki sekretaris itu lemas dan dengan bunyi gedebuk, dia berlutut memohon ampun. Tapi kau tak meliriknya sama sekali. Kau dipecat. Pergi ke bagian keuangan dan ambil gajimu. Dengan itu dia menggendong Tang Wei dan membawanya masuk ke kantor. Dia mendudukkan anak itu di sofa, lalu berjongkok di depannya. Dan aura dingin itu lenyap seketika. Kenapa kau datang mencariku? Dia bertanya dengan kebingungan yang tulus. Tang Wei mengangkat pandangannya, matanya tajam. Apakah kau yang memberi perintah untuk menyudutkan ibuku? Senyum Boye membeku di wajahnya. Dia tidak menyangka putranya akan menghadapinya dengan nada menuduh seperti itu. Kau datang ke sini untuk mempertanyakanku. Bukan untuk mempertanyakan, jawab Tang Wei dengan tegas. Aku datang untuk menuntut keadilan bagi ibuku. Boyi tertawa mengejek, nada suaranya penuh cemoohan. Tidak ada yang namanya keadilan di dunia ini. Kekuasaan dan status adalah segalanya, ayah. Aku tidak setuju denganmu, balas Tang Wei. Matanya memerah karena emosi ibuku dan paman sudah berjuang keras untuk hidup. Kenapa kau bersikeras menyudutkan mereka jika semua ini hanya untukku? Kalau begitu tolong hentikan permainan tak berarti ini. Boye mengulurkan tangan dengan lembut menyeka air mata dari sudut mata putranya. Suaranya terdengar sedikit menyelidik. Apakah Tangsher mengajarimu mengatakan ini? Syih, apakah dia mengirimmu ke sini untuk menghadapiku? Katakan padanya trik-trik ini tidak akan berhasil. Tang Wei menatapnya lama, lalu tiba-tiba tersenyum-senyum yang terlalu tahu banyak untuk anak seusianya. Itu membuat hati Boye mencelos tanpa alasan. Tuan Bo, bukankah aku yang Anda inginkan? Aku akan kembali ke keluarga Bo bersamamu, asalkan berhenti menghancurkan ibuku. Botoya tertegun. Anak nakal itu tidak hanya menolak memanggilnya ayah, tetapi juga menunjukkan ekspresi kekecewaan yang pahit. Apakah kamu yakin tentang ini? Tang Wei mengangguk tegas. Ya, mulai hari ini. Boye mengeluarkan ponselnya dan menelepon Tangsher. Beritahu ibumu atau dia akan mengira aku menculikmu. Saat panggilan tersambung, suaranya yang dingin terdengar melalui sambungan telepon. Tang Wei bersamaku. Mulai hari ini, dia adalah tuan muda keluarga Bo. Mendengar kata-kata itu, Tangsur hancur berteriak histeris. Boye, siapa yang memberimu hak untuk membawanya pergi? Tidak mau mendengarkan tangisan melengkingnya Boyi, langsung menyerahkan telepon kepada Tang Wei. Menahan kesedihannya, anak itu berbisik pelan. Mama masih bisa datang menemuiku. Seolah-olah kita tidak pernah terpisah. Jadi, kamu sudah memutuskan untuk kembali ke keluarga Bo, demi kekayaan dan kemuliaan, kan? Mata Tang Wei memerah. Air mata menggenang saat ia bergegas menjelaskan, bukan begitu. Aku hanya tidak ingin melihat siapapun mengganggumu, Mama. Di ujung telepon sana, Tangsher akhirnya mengerti maksud putranya, suaranya tercekat hingga hampir pecah. Ini salahku karena aku terlalu tidak berguna. Aku memaksamu melakukan ini. Jangan sedih, Mama. Mama bisa datang ke keluarga Bo untuk menemuiku. .mr.bo. Tidak pernah bilang Mama tidak bisa, kan? Begitu Mama sampai di sana, Mama akan segera datang menemuimu. Ia tidak tahan berpisah dari anaknya dan hanya bisa menerima pengaturan itu untuk saat ini. Mendengarkan percakapan itu, Boyi merasa seperti penjahat terburuk, seolah-olah ia sendiri yang telah memisahkan mereka.
Saat itu, suara Tangshir tiba-tiba menggelegar melalui telepon Boyi. Apakah kamu bersikeras merebut putraku dariku? Dia adalah darah daging keluarga Bo, membawanya pulang tidak salah kan? Boyi terbatuk pelan nada, suaranya melunak tanpa sadar. Jika kamu mau, kamu bisa datang tinggal di keluarga Bo bersama Tang Wei. Suara Tangshir tiba-tiba berubah tegas, membawa jejak tekad yang tragis. Kalau begitu, mari kita selesaikan ini di pengadilan. Boyi terdiam sejenak lalu mencibir dengan mengejek. Pengadilan Jiangxia adalah pengacara terbaik di seluruh kota A. Dan kamu pikir kamu bisa melawanku, Tangshir? Apa kamu benar-benar sepolos itu? Kalau begitu, sampai jumpa di pengadilan. Tangshir menahan air matanya, tekadnya tak tergoyahkan. Jika menyangkut putranya, dia tidak akan menyerah, bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. Panggilan itu terputus dengan bunyi klik tajam. Dia menatap layar hitam, ponselnya emosi bergejolak. Dia sebenarnya sempat berpikir untuk membiarkannya tinggal di perkebunan Bo. Betapa konyolnya dengan wanita ini, dia tidak pernah bisa membiarkan dirinya memiliki sedikit pun kelembutan.